Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astri Damang. Alhamdulillah, saya Bapak Cuma Sawaler. Alhamdulillah baik. Boleh ya bertanya dulu Ibu? Iya. Berkaitan dengan pendampingan individu yang pertama. Saya ingin tahu proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu? Yang pertama, saya mengangkat program dari sekolah ya Pak yang ada tercantum di KWSP. Salah satunya mulai menjalankan visi yang baru dibuat oleh SD Nugraha, baik itu rekan berkumpul dengan komite paguyuban dan juga warga sekolah yang lainnya. Alhamdulillah dapat visi sigap. Nah, yang pertamanya sebulan ini sudah berjalan, yang S-nya apa, silaturahmi. Saya sudah mengenalkan kepada anak-anak untuk membiasakan pembiasaan dengan silaturahmi itu begitu datang dengan teman, kemudian teman satu kelas berjabat tangan, terus mengucapkan salam juga. Kalau misalnya sudah mulai mempelajari kalau yang anak laki-laki dengan yang perempuan hanya dengan salam dari jauh saja, seperti itu sudah mulai berjalan di 1 bulan ini. Oke, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian untuk ke siswa, alhamdulillah saya sudah mulai merubah ya Pak, cara mengajar saya setelah saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang tadinya saya hanya menuntut betul-betul ke anak karena mengejar target sesuai dengan kurikulum yang harus dikerjakan, ternyata itu salah ya. Harusnya ya menuntun ke anak itu. Alhamdulillah sudah mulai berjalan, sudah mulai anak-anak mau berkomunikasi yang awalnya pasif Pak di dalam kelas, alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Oke, mantap. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah nih Bu? Khususnya yang pertama dari pimpinan, alhamdulillah mendukung dengan adanya CGP di sini. Salah satunya saya yang guru yang kedua ya Pak, karena yang pertamanya sudah diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga bisa mengajak rekan menjadi coach dengan rekan sejawat dan berbagi ya Pak, berdiskusi bahwa ternyata selama ini itu sebelum saya tahu saya langsung berdiskusi. Jadi setelah saya mendapatkan ilmu, pasti besoknya saya langsung cerita ke rekan, ke Bapak Kepala Sekolah juga langsung, sehingga Bapak Kepala Sekolah gerak cepat juga mengumpulkan guru-guru untuk memulai bersama-sama kegiatan yang ke arah positif itu Pak. Oke, mantap. Apa saja khawatiran Ibu nih sebelumnya nih? Kalau kekhawatiran saya yang pertama, takutnya saya tidak profesional mengatur waktu ya Pak ya. Waktu kegiatan pendidikan di CGP dan juga di kelas, karena takut waktunya bentrok gitu. Pada saat saya pembelajaran saya harus mengikuti kegiatan yang daring seperti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, khawatir tidak bisa mengikuti karena saya mempunyai anak kecil ya, balita. Jadi ada kekhawatiran bagi saya, aduh anak nih jadi penghalang. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu anak juga bisa mengikuti, didukung oleh suami kalau di rumah dan anak yang paling besar. Kemudian yang ketiganya, kekhawatiran saya masalah tadi biaya. Karena kan sebelumnya belum ada wifi di sini, tapi alhamdulillah sekolah ikut mendukungnya jadi pasang wifi. Terus mungkin kan kuota yang harus keluar itu, mengeluarkan itu mungkin kekhawatiran saya, tapi alhamdulillah dapat support dan juga motivasi dari Bapak Kepala Sekolah sehingga memfasilitasi Pak kegiatan itu, karena untuk kemajuan di sini juga. Penuh itu? Iya, penuh. Oke. Masih lanjut ya, bisa ya? Bisa. Oke. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud ini selama pembelajaran 1 bulan ini? Harapan-harapan yang sudah terwujud, satu, kegiatan pembelajaran yang memotivasi saya ke anak Pak, insya Allah sudah terwujud. Kemudian bahwa anak itu adalah anak yang unik ya, sehingga saya harus lebih mengenal lagi karakter anak. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah memunculkan anak-anak yang kurang dalam pembelajaran, khususnya motivasinya. Sekarang sama saya dikasih kekuatan kepada mereka supaya berani ya dan percaya diri, itu yang utamanya. Alhamdulillah sudah mulai Pak. Oke. Ada nggak harapan baru Bu
untuk ke Harapan depan? barunya ke depan, insya Allah saya pengen mengajak teman-teman saya yang belum mendapat kesempatan menjadi guru penggerak bisa berbarengan supaya seiring memajukan sekolah ini bersama-sama. Itu harapan ke Mantap. depannya. Lalu bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah ataupun guru Bu, dalam melakukan pembelajaran daring nih? Dalam melakukan pembelajaran daring, alhamdulillah dapat dukungan ya Pak ya. Kalau khususnya kegiatan saya, di saat saya mengganggu kegiatan sekolah, saya sharing sama rekan yang lain bisa menghandle kegiatan di kelas Infal ya. saya. Mohon. Oke, mantap. Ini berdasarkan pembelajaran mengenai kemarin ya 1.1 itu berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nih Bu. Apa sih yang selaras dari pemikiran itu di dalam kelas ini? Yang selaras pertama, saya harus menjadi teladan. Berarti saya harus memberikan contoh kepada siswa. Salah satu yang tadi sigap itu ya, silaturahmi. Siswa, berarti sebelum siswa saya dulu Pak. Saya selalu diam di pinggir gerbang itu untuk menyambut iya, Pak. anak-anak. Salah satu itu contoh. Yang keduanya mungkin saya memberikan dorongan sama motivasi ke siswa supaya bisa lebih baik lagi, baik itu dalam hal pelajaran, baik akademik maupun non akademik. Yang ketiganya karakter siswa Pak. Alhamdulillah walaupun belum sempurna gitu, yang namanya anak-anak harus terus selalu rajin diingatkan, itu mungkin. Oke. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara kemarin Pembelajarannya yang pertama, untuk mendorong perubahan? saya jadi lebih jadi lebih bersabar ya Pak ya, dan juga kerja keras supaya hal yang sulit itu tidak menjadi sulit gitu. Jadi sudah mulai menerapkan ke siswa, khususnya menuntun anak, melihat kodratnya bahwa kodrat anak itu unik, dan kita yang bertugas untuk menuntun anak tersebut ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran di kelasnya yang menyenangkan, supaya anak tetap bahagia gitu di dalam kelasnya, jadi nyaman gitu. Menarik ya. Tapi saya ingin tahu bagaimana respon peserta didiknya nih atas perubahan yang Ibu lakukan itu. Menyambut ya Pak ya, Gitu. karena awalnya kan saya tidak pernah nyanyi-nyanyi di kelas. Sekarang ternyata dengan misalnya pembelajaran IPAS tentang tumbuhan, saya menciptakan lagu tentang tumbuhan tersebut, anak malah seneng, jadi nggak jenuh gitu. Jadi kelihatan awalnya pasti pada diem gitu, sekarang saya kasih pembelajaran yang silahkan kalian bisa mengeluarkan pendapat, berdiskusi kayak gitu. Ya, nanti saya lihat ya Ya. di kelas. Apa saja perubahan yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki ini? Yang baik dulu deh. Perubahan yang sudah baiknya, anak sudah mulai mau berusaha untuk percaya diri Pak, untuk mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran. Kekurangannya salah satunya masih ada beberapa anak yang memang perlu bimbingan Pak, untuk supaya mengumpulkan motivasinya, karena faktornya memang faktor dari lingkungan rumah. Tapi alhamdulillah sudah ada 2 orang tua yang saya panggil ke sini untuk berdiskusi, membahas perkembangan anaknya. Saya pengen tahu di lingkungan rumahnya seperti apa gitu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Oke, kalau kan di dalam kelas itu kan tertuang dalam aksi nyata Ibu ya. Iya. Nanti saya izin untuk mengambil video aksi nyata Ibu ketika ada di kelas. Nah, media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital nih? Canva Pak. Oh, Canva. Yang sekarang saya lakukan. Oke, selain daripada Canva, nanti izin untuk disampaikan di Google Sheet-nya Bu ya? Oh ya, Google Sheet ya. Google Sheet. Jadi komponen apa saja yang ingin Ibu tuangkan di sana? Apa saja? Yang tadi aksi nyatanya saya, kemudian kolaborasi saya, baik itu dengan teman dan juga anak-anak juga, dan juga lingkungan sekolah Pak, itu insya Allah. Terus pengetahuan saya tentang digital ya, saya supaya inovatif kan, gitu, dan mereflektifkannya dengan guru dan juga kepala sekolah di saat ada 1 minggu dalam sehari itu kegiatan kita berdiskusi di sini. Ya, nanti tugas-tugas juga bisa Ibu tuangkan ya dalam Google Sheet itu. Ini apa bentuk penyajian portofolio digitalnya yang akan Ibu buat? Apakah video ada atau ada video juga, kemudian ada yang berbentuk PDF ya, yang berbentuk PDF, kemudian poster juga. Bagus. Oke, nanti saya lihat juga ya Google Sheet-nya Ibu, menarik. Oke, ini berkaitan dengan peta posisi diri Bu. Ini rencana pengembangan diri Ibu ya. Kompetensi apa sih yang Ibu rasa sudah baik
dalam itu? Kalau saya yang menilai diri sendiri, untuk saya ya kepemimpinan ya Pak ya. Saya mudah mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama melakukan hal yang positif, itu mungkin yang ada di diri saya. Kemudian bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Maksudnya kalau misalnya pada saat saya kegiatan di kelas mengajar, saya pengen rekan dari salah satu guru di sini bisa melihat saya mengajar dan memberikan masukan dan saran kepada saya yang positif dan yang harus ditingkatkan lagi seperti apa yang boleh dilakukan. Kolaboratif, reflektif ya. Dan tadi dilihatnya sudah berpihak pada murid. Oke, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan nih? Kompetensi yang perlu ditingkatkannya kayaknya di yang ini ya Pak, yang di perencanaan pembelajaran mungkin hal yang yang pastinya itu karena kan sekarang baru kurikulum merdeka, sedangkan di kita baru satu kali ada kegiatan diskusi dengan pembinaan dari pengawas Pak tentang kurikulum merdeka itu. Jadi masih belum paham untuk membuat kayak CP, ATP seperti itu. Tapi insya Allah saya sudah bicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan mengajak yang lain juga, jangan hanya karena sekarang baru kelas 1 dan kelas 4. Saya harapkan semua kelas juga harus sudah mulai belajar. Makanya insya Allah Bapak rencana di bulan ini di akhir Kepala Sekolah pembina pengawas akan diundang ke sini untuk lebih detail lagi Pak, mengajarkan kami gitu. Seperti itu. Itu berarti umpan baliknya ya dan rencana yang akan ke depan. Oke, setelah kita pendampingan seperti ini nih Bu, ada nggak ide baru yang muncul dari benak Ibu gitu? Ide baru saya tadi dari yang selain filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, saya sekarang malah mau membangun Pak di sini tentang kewirausahaan. Mantap. Khususnya yang P5. Insya Allah saya mau ada obrolan dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, mau mengumpulkan yang tadi paguyuban Pak dan komite. Insya Allah kewirausahaannya dari segi tanaman ya Pak. Jadi mau membuat hidroponik karena di sini dilihat masyarakatnya banyak yang sering menggunakan air mineralnya itu dari lem mineral kayak gitu. Jadi si wadahnya bisa digunakan. Dan insya Allah rencana mau mendaur sampah juga, dan juga ada hidroponik mungkin untuk yang kelas atasnya gitu. Insya Allah besok mau mulai di koordinasi dengan paguyuban dan komite. Mantap, idenya luar biasa Ibu. Ini berkaitan dengan pendampingan di sini juga, apa yang Ibu apa yang harus kita perbaiki nih dalam pendampingan berikutnya? Pendampingan berikutnya nyaman pendampingan seperti alhamdulillah dengan Bapak nyaman. Oke, seperti ada yang harus diperbaiki apa gitu dari segi waktu atau apa? Cukup Pak, nggak apa-apa. Maksudnya selonggarnya, mungkin kan Bapak juga mengajar, saya juga mengajar. Kalau saya karena dukungan Bapak ke sekolah-sekolah, walaupun misalnya mengganggu jam pembelajaran, insya Allah saya bisa menghandle-nya dengan memberikan tugas dulu anak atau rekan guru yang memang jadwalnya sedang bentrok dengan mata pelajaran ada kesepakatannya gitu, dari Oke. Terima kasih, itu aja Ibu. Semoga pendampingan ini ada manfaatnya. Dan tetap semangat Ibu, jaga kesehatannya. Kita bertemu nanti lagi di Lokakarya 1. Tanggal berapa itu? Tanggal 16 insyaallah ya. Sabtu sekarang ya. Nanti saya kirim surat tugasnya. Itu ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.